Selamat sore Bapak Mama yang ada di rumah dan Bapak Mama yang ada di sini. Kami dari Sekolah Tinggi Pastoral Keuskupan Agung Kupang semester 4B akan mengadakan katekese Minggu Prapaskah ketiga dengan tema besar mewujudkan ekologi berkelanjutan. Melihat situasi dan kondisi kita seperti ini, kami mengadakan katekese ini secara online. Bapak Mama, saudara-saudari yang terkasih, sebagai umat beriman Kristiani, pada masa Prapaskah ini kita memasuki minggu ketiga katekese dengan tema membangun ekologi yang berkelanjutan. Marilah kita awali katekese kita ini dengan lagu pembukaan. Kasihanilah kami, ya Allah, karena kami sudah bersalah dan hendak mendengar kata-Mu, tak sudi membalas cinta-Mu. Mohon ampun kami orang berdosa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu karena cinta-Mu yang besar. Engkau memberikan kami alam ciptaan-Mu yang boleh kami nikmati hingga dengan saat ini. Kiranya ya Tuhan, Engkau memberikan kami Roh Kudus-Mu, Roh kebijaksanaan, agar kami boleh memanfaatkan semua keindahan alam-Mu ini dengan sebaik-baiknya dan boleh melestarikan untuk generasi-generasi kami yang akan datang. Bapak Ibu yang ada di sini dan juga yang ada di rumah, saya meminta untuk membuka kitab suci pada bacaan Yehezkiel bab 47 ayat 6 sampai dengan 12. Lalu ia berkata kepadaku, "Sudahkah engkau lihat, hai anak manusia?" Kemudian ia membawa aku kembali menyusur tepi sungai. Dalam perjalanan pulang, sungguh sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon di sebelah sini dan di sebelah sana. Ia berkata kepadaku, "Sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke arah Bahi Yordan dan bermuara di Laut Asin, air yang mengandung banyak garam dan air itu menjadi tawar, sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar, dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Maka penangkap-penangkap ikan penuh sepanjang tepinya, mulai dari En-Gedi sampai En-Eklaim. Daerah itu menjadi penjumuran pukat, dan di sungai itu ada berjenis-jenis ikan, seperti ikan-ikan di laut besar, sangat banyak. Tetapi rawa-rawanya dan paya-payanya tidak menjadi tawar, itu menjadi tempat mengambil garam. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat.
Demikianlah sabda Bapak Mama yang terkasih, setelah kita mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan tadi, kita diberikan beberapa pertanyaan untuk kita dalami bersama, sehingga sebentar nanti Bapak Mama bisa menyeringkan pengalaman Bapak Mama sekalian. Yang pertama, apa saja yang diceritakan dalam perikop Yeskel bab 47 ayat 6 sampai 12? Yang diseringkan dalam bacaan Yeskel bab 47 ayat 6 sampai 12 adalah sungai yang keluar dari bait suci. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang kedua, apa yang terjadi ketika air yang bersumber dari bait suci itu mengalir? Mungkin Bapak Mama bisa lihat. Ya, pertanyaan yang kedua, apa yang terjadi ketika air yang bersumber dari bait suci itu mengalir? Yang terjadi ialah sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke Araba Yordan dan bermuara di Laut Asin, air yang mengandung banyak garam, dan air itu menjadi tawar, sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeliaran di sana akan hidup. Ya, baik, terima kasih. Setelah kita disuguhkan pertanyaan-pertanyaan tadi, di sini Bapak Mama sekalian bisa membagikan pengalaman hidup sehari-hari yang berkaitan dengan tema kita mengenai ekologi yang berkelanjutan. Bagaimana kehidupan Bapak Mama dalam berelasi dengan lingkungan-lingkungan di sekitar. Apakah sudah menjaga dengan baik lingkungan kita di sekitar. Tidak harus yang besar atau yang wah-wah lah. Cukup dengan membuang sampah pada tempatnya saja, mungkin itu sudah menjadi suatu bentuk nyata kita merawat lingkungan atau ekologi kita. Kepada Bapak Mama yang mau menyeringkan pengalamannya, saya persilakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan men-sharingkan pengalaman saya tentang tema kita hari ini, yaitu ekologi berkelanjutan. Jadi di rumah saya dekat dengan kali. Kali itu biasanya kami gunakan untuk mencuci pakaian dan biasanya kami mandi. Tetapi karena kami sering membuang sampah dan menebang pohon di sekitar kali, kali itu sekarang menjadi kering. Dari kesalahan kami sekarang sangat susah dengan air bersih dan kami harus menggunakan air pump dan membayarnya setiap bulan. Dari kesalahan kami sekarang sudah tidak membuang sampah dan kami sudah mulai menanam pohon di sekitar kali. Pesan dari pengalaman saya di atas kepada kita semua itu kita harus menjaga lingkungan kita agar tidak terkena ekologi yang berkepanjangan. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada fasilitator. Ya, terima kasih untuk Ibu Angel sudah menyeringkan pengalamannya. Jadi Bapak Mama sekalian, dari pengalaman tadi mungkin kita bisa belajar dari hal kecil bahwa dengan membuang sampah pada tempatnya, kita menanam apapun jenis pohon, apapun jenis tumbuhan di sekitar kita, itu sudah menjadi kepedulian kita terhadap lingkungan di sekitar kita. Bagaimana kita merawat lingkungan atau ekologi kita untuk beberapa tahun mendatang, terkhusus untuk generasi-generasi cucu-cucu kita ke depannya. Oke, baik. Jadi kita sudah mendalami dan menyaringkan pengalaman tadi, maka marilah kita semua bisa menyampaikan doa-doa permohonan kita. Kita bisa mohonkan secara khusus berkaitan dengan tema menjaga dan melestarikan lingkungan kita. Baik Bapak Mama sekalian, kita sudah mendalami, sebelumnya sudah mendengarkan sabda Tuhan dan menyaringkan pengalaman kita masing-masing tadi. Sebelum menutup katekese kita pada hari ini,
mari kita bersama menentukan aksi nyata yang kita buat sesuai dengan tema yang ditawarkan pada minggu ketiga ini, mulai merawat lingkungan sekitar kita. Mungkin Bapak Mama sekalian mau mengusulkan aksi nyatanya seperti apa, saya persilakan. Kalau dari saya, membuat kotak sampah sehingga membuang sampah pada tempatnya. Ya baik, membuat kotak sampah supaya membuang sampah pada tempatnya. Nah, Bapak Mama yang masih ada usul? Dari saya, Ya, ini usul dari saya, kita menanam pohon saja. Menanam pohon di lingkungan kampus agar ini indah begitu. Bapak Mama yang terkasih yang berada di rumah dan Bapak Mama sekalian yang berada di sini, marilah kita menutup katekese kita pada hari ini dengan doa penutup. Marilah kita berdoa. Ya Bapa pencipta langit dan bumi, kami bersyukur kepadamu atas anugerah kehidupan dan aneka sumber daya yang menjamin kelangsungan hidup kami di bumi. Kami sadar kami terlalu serakah dalam mengelola sumber-sumber daya hayati dalam lingkungan kami, sehingga menimbulkan kerusakan yang semakin parah tanpa peduli pada daya dukung untuk kehidupan generasi manusia di masa yang akan datang. Kami mohon, tobatkanlah hati kami untuk lebih solider dalam bersikap adil dalam mengelola kekayaan alam ini, sehingga dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat saat ini dan di masa yang akan datang. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.